Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Amalia Rahman dengan NPM 2050672, Alpina Siti Nursadiah dengan NPM 2050665, Dinda Akmalia Algifari dengan NPM 2050669, dan Sabila Tiara Fikri dengan NPM 2050677. Kami akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan orasi dan keterampilan literasi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Pengertian orasi dan literasi. Kemampuan orasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan bahasa lisan, sedangkan kemampuan literasi berkaitan dengan bahasa tulis. Kemampuan menyimak atau orasi dan kemampuan membaca atau literasi merupakan dua kemampuan berbahasa yang termasuk ke dalam kemampuan reseptif. Nah, apa itu kemampuan reseptif? Kemampuan reseptif merupakan proses yang berlangsung pada pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat pendengar. Sedangkan kemampuan berbicara atau orasi dan kemampuan menulis atau literasi merupakan dua kemampuan yang termasuk ke dalam kemampuan ekspresif. Kemampuan ekspresif adalah di mana seseorang mampu mengungkapkan keinginan yang ingin disampaikan bisa melalui bahasa tubuh ataupun simbol-simbol yang sudah disepakati. Sedangkan menurut Boston tahun 1991 bahwa literasi merupakan kemampuan menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah. Singkatnya, literasi merupakan kegiatan membaca dan menulis, dan orasi merupakan sebuah pidato formal atau komunikasi formal yang disampaikan kepada khalayak ramai. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan gagasan yang belum ada tataran ide. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan batasan berbicara, yaitu yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan yang terakhir, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Tujuan utama berbicara adalah untuk menuangkan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar dengan media bahasa lisan. Sedangkan secara khusus, tujuan berbicara antara lain memberi informasi, menyatakan diri, mencapai tujuan, berekspresi, menghibur, dan lain sebagainya. Sedangkan menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa atau verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai medianya. Terdapat 4 unsur yang terlibat dalam menulis, antara lain, yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan atau sesuatu yang disampaikan penulis. Yang ketiga, saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti rangkaian huruf atau kalimat tanda baca. Dan yang terakhir, penerima pesan, yaitu pembaca sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Proses orasi dan literasi. Dalam proses belajar berbahasa di sekolah, anak-anak mengembangkan kemampuan secara vertikal, tidak saja horizontal. Maksudnya, mereka sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum sempurna dalam arti. Strukturnya menjadi benar, pilihan katanya semakin tepat, kalimat-kalimatnya semakin bervariasi, dan sebagainya. Proses pembentukan kemampuan berbicara ini dipengaruhi oleh aktivitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Antara lain, memberikan pendapat atau tanggapan pribadi, ataupun dengan bercerita. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai suatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan dalam setiap siswa. Untuk berdiskusi ataupun berinteraksi dengan teman-temannya, baik yang di sekolah ataupun yang di luar sekolah. Oleh karena itu, kemampuan berbicara sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Peristiwa literasi merupakan situasi proses interpretatif. Peristiwa literasi ditandai dengan adanya interaksi sosial atau peristiwa sosial dan adanya proses interpretatif. Proses literasi mengandung 4 ciri universal, yaitu 1. Tujuan tekstual, 2. Kesepakatan, 3. Menggunakan bahasa yang bagus, 4. Risiko yang diambil. Corak peristiwa dan proses literasi ini mengarah pada kenyataan yang harus dipertimbangkan. Mengapa? Anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk menjadi terpelajar menjadi tidak terpelajar, terutama karena mereka tidak mahir dalam literasi, khususnya literasi teks tertulis atau cetakan.
Dalam hal ini, anak-anak yang telah memiliki literasi atau literat lebih memilih menjadi aliterat. Bagaimanapun mungkin peristiwa literasi itu menjadi sederhana atau kurang, sehingga perkembangan bahasa mereka juga menjadi terhambat. Dengan demikian, dalam pembelajaran bahasa, guru harus menyediakan banyak pajanan bahasa, peristiwa, dan proses literasi. Perbedaan alasi dan literasi. Yang pertama, alasi bersifat universal, individual, dan normal. Sedangkan literasi, sifatnya itu jauh dari universal dan sering kurang dikembangkan dengan baik. Yang kedua, alasi diperoleh tanpa banyak pelatihan formal atau sepanjang hidup seseorang. Sedangkan literasi diperoleh melalui pembelajaran dan usaha keras. Diperoleh setelah penguasaan bahasa lisan. Yang ketiga, alasi itu secara khas melibatkan kontak langsung atau face-to-face. Sedangkan literasi itu pengiriman pesan kepada penerima melalui pemindahan yang leluasa dalam bentuk tertulis atau tidak bersemuka. Yang keempat, alasi seling melanggar aturan tata bahasa yang sifatnya formal, sedangkan literasi itu menuntut ketaatan aturan kebahasaan. Yang kelima, alasi itu kemungkinan lebih cepat dilupakan, tetapi dapat juga bertahan lebih lama bergantung pada reaksi emosional dari penyimaknya. Sedangkan literasi bisa bertahan lebih lama jika melalui penerbitan dan dapat diubah-ubah sebelum disampaikan kepada pembaca. Yang nomor 6, alasi itu menyiratkan kesanggupan untuk memproduksi kata-kata lebih sedikit. Sedangkan literasi itu menyiratkan kesanggupan untuk memproduksi kata-kata yang lebih banyak. Fungsi dan penggunaan bahasa dalam alasi dan literasi. Ellis tahun 1989 mengemukakan pendapatnya bahwa language art mengacu pada aspek berbicara dan menulis yang tercakup dalam aktivitas komunikasi ekspresif, menyimak dan membaca yang tercakup dalam aktivitas komunikasi reseptif. Maka, language art dalam pendidikan jenjang sekolah dasar khususnya bertujuan mengembangkan kemampuan berbahasa sebagai alat utama dalam komunikasi dan sebagai bentuk estetik dalam mengekspresikan diri. Dengan demikian, kemampuan berbahasa sangat penting dan dibutuhkan dalam segala bidang, merupakan hal yang tidak mungkin seseorang mempelajari sains, ilmu sosial, atau seni tanpa kemampuan berbahasa. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan dasar untuk belajar tentang segala hal. Dalam konteks penggunaan bahasa dalam kiat berbahasa di SD, penggunaan bahasa adalah komponen-komponen kebahasaan yang mencakup aspek fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dalam praktik berbahasa, keempat komponen tersebut muncul dalam bentuk reseptif, yakni menyimak dan membaca, serta muncul dalam bentuk produktif atau ekspresif, yakni berbicara dan menulis. Mengacu pada hal tersebut, penggunaan bahasa dalam kiat berbahasa di sekolah dasar tampak dalam tujuan language art yang ada dalam kurikulum. Tujuan tersebut mengacu ke dalam 6 keterampilan, yaitu berbicara, menyimak, membaca, menulis, sastra, dan keterampilan berpikir. Bahasa dan kemampuan berpikir. Bahasa dan berpikir berasal dari pengalaman dan saling mendukung satu sama lain. Siswa menerima informasi melalui bahasa dan kemampuan berbahasa mereka. Selanjutnya, mengarahkan mereka untuk bertanya dan mengorganisasikan apa yang mereka pikirkan. Berpikir merupakan elemen dasar dalam semua kegiatan berbahasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berpikir memiliki posisi yang sangat penting sebagai strategi dalam proses berbahasa, baik reseptif maupun ekspresif, yang pada prosesnya diperlukan unit dasar kognisi serta mekanismenya. Fungsi-fungsi bahasa dalam hubungannya dengan kiat berbahasa. Fungsi bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan pendidikan secara lebih terperinci dibedakan menjadi 4 golongan fungsi bahasa, yaitu fungsi kebudayaan, fungsi kemasyarakatan, fungsi perorangan, dan fungsi pendidikan menurut Nababan pada tahun 1984. Fungsi kebudayaan. Fungsi bahasa dalam kebudayaan yaitu sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri kebudayaan. Bahasa selalu berkembang.
Perkembangan bahasa berpengaruh terhadap perkembangan sebuah kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat bisa dilihat dan dinilai dari bahasanya. Dengan bahasa, sebuah kebudayaan bisa diturunkan secara turun-temurun. Bahasa itu sendiri bahkan bisa menjadi ciri khas suatu budaya. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan. Pada fungsi kemasyarakatan, bahasa menunjukkan peranan khusus suatu bahasa dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, menjadi identitas, alat penghubung komunikasi antar daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi perorangan. Fungsi bahasa perorangan didasarkan pada kajian fungsi bahasa milik Halliday sebagai berikut. Nababan 1984. Fungsi perorangan terbagi menjadi 7. A. Fungsi instrumental. Fungsi instrumental terdapat dalam ungkapan bahasa, termasuk bahasa bayi, untuk meminta sesuatu berupa makanan, barang, dan sebagainya. Contoh ungkapan meminta sesuatu adalah, kasih itu sama saya. Minta saya diberikan kopi. B. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi menurut Halliday via Al-Wasilah 1885 ini mengacu kepada pemakaian bahasa untuk mengatur tingkah laku orang lain. Bahasa berfungsi sebagai pengawas, pengendali, dan pengatur peristiwa terhadap orang lain. Contoh penggunaan bahasa yang berfungsi menyuruh, lakukan itu. Harap letakkan ini di atas meja. C. Fungsi representasi. Menurut Halliday, fungsi representasi mengacu pada bahasa sebagai alat untuk membicarakan objek atau suatu peristiwa dalam lingkungan sekeliling di dalam kebudayaan pada umumnya. Contoh ungkapan-ungkapan yang berfungsi representasi adalah, Bapak dosen itu sangat tampan. Gedung perpustakaan itu baru dibangun. D. Fungsi interaksional. Halliday mengemukakan bahwa interaksional merupakan fungsi yang berorientasi pada kotak antar pihak yang sedang berkomunikasi untuk menjalin suatu hubungan, memeliharanya, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Interaksi ini menuntut pengetahuan tentang logat, jargon, dan lelucon sebagai bumbu dalam berinteraksi. E. Fungsi heuristik merupakan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyelidiki realitas dan mempelajari tentang banyak hal. Fungsi ini melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang lingkungan di sekitarnya. Fungsi pemecahan masalah atau heuristik terdapat dalam ungkapan meminta atau menyatakan jawab kepada suatu masalah atau persoalan. Contoh ungkapan-ungkapan pemecahan masalah yaitu, coba terangkan bagaimana kerjanya. Sebab kejadian itu adalah ... F. Fungsi personal. Fungsi ini lebih berorientasi pada penutur, artinya sikap dia terhadap bahasa yang dituturkannya. Penyampaiannya tidak hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperhatikan emosi dia saat penyampaian yang dituturkan. G. Fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif merupakan fungsi pemakaian bahasa itu sendiri untuk kesenangan bagi penutur maupun bagi pendengar. Bahasa bisa digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan baik sesungguhnya atau tidak, perasaan atau khayalan. Fungsi imajinatif biasanya berupa karya seperti puisi, cerita, dongeng, atau lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun untuk kesenangan para pendengar atau pembacanya. Yang keempat yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan didasarkan pada tujuan penggunaan bahasa dalam pendidikan dan pengajaran. Fungsi pendidikan bahasa dapat dibagi atas 4 subfungsi, yaitu yang pertama, fungsi integratif yang memberikan penekanan pada penggunaan bahasa sebagai alat yang membuat anak didik menjadi kuat dan sanggup menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi instrumental.
Fungsi ini bertujuan mendapat keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi kultural. Penggunaan bahasa sebagai jalur untuk mengenali dan menghargai suatu sistem dan nilai, dan cara hidup, dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Dan yang keempat, fungsi penalaran lebih menekankan pada penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan mengerti, serta menciptakan konsep-konsep, menurut Nababan pada tahun 1984. Jadi, kemampuan orasi dan literasi ini sangat penting untuk perkembangan siswa di sekolah dasar, karena keterampilan ini akan sangat berguna di pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari peserta didik itu sendiri. Dalam meningkatkan keterampilan orasi dan literasi ini, banyak sekali terdapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi oleh siswa maupun oleh tenaga pendidik. Siswa harus bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri yang tinggi, disertai dengan tingkat pengetahuan yang lebih banyak. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara membiasakan siswa tampil di depan kelas atau mengadakan diskusi kelompok, serta siswa harus dapat meningkatkan kemampuan dan minat membaca mereka agar menambah pengetahuan baru yang akan mempermudahkan siswa dalam meningkatkan kemampuan orasi dan literasinya tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.